Kawasan ekosistem Leuser adalah satu kawasan yang terdiri dari hutan lindung, hutan margasatwa, taman buru, kemudian ada hutan produksi, dan ada juga lahan-lahan pertanian yang terletak di suatu hamparan yang luasnya lebih kurang 2,6 juta hektar. Yang lebih hebat lagi bahwa di dalam kawasan itu terdapat mamal-mamal besar yang bisa hidup berdampingan seperti gajah, harimau, badak, orangutan, dan berbagai fauna lainnya. Kemudian hutan Leuser itu kaya sekali dengan biodiversitinya. Biodiversity di sini dimaksudkan kaya akan berbagai flora, plasmanuptah, dan sebagainya. Kawasan ini sangat perlu dilindungi. Karena apabila kawasan ini tidak dilindungi, maka di Pulau Sumatera atau di Indonesia kita tidak lagi mempunyai hamparan hutan yang sebegitu luas. Dan juga salah satu faktor penting lagi sekarang bahwa kawasan hutan itu juga bisa menjadi sumber dana dengan adanya carbon trading yang sekarang lagi terkenal. Deso, deso, leng niu embar deso. Masyarakat Leuser begitu menikmati alam sekitar. Mereka juga menjaga dan berupaya hidup lestari dengan alam, termasuk dalam bertani dan menggembala. Dari Leuser, masyarakat di sini dapat menikmati hasil pertanian yang subur, seperti padi, jeruk, kakao, cabai, nilam, kopi, dan sayur mayur. Di sini juga terdapat masyarakat nelayan. Mereka begitu tangguh dan cekatan hidup sebagai nelayan. Mereka hidup bahagia meski harus kerja keras setiap hari. Rakan saudara, udara berbenerata. Leuser juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Kedah, seperti Bang Jali ini. Jali adalah pendaki sekaligus pemandu Leuser yang simpatik. Ia begitu cinta dan menjaga Leuser dari ancaman kepunahan. Saya Rajali Jemali, lahir di Tangsi tahun 65. Nama saya itu dikenal orang sebagai Mr. Jali. Hutan Leuser sangat indah, ribuan tanaman di hutan Leuser ini, dan banyak binatang seperti beruang, seperti gajah dan badak, dan harimau dan kijang. Marilah kita jaga bersama. Hutan jangan ditembang, binatang jangan dibunuh. Dengan alasan pembangunan, Leuser memang terancam punah. Pembukaan perkebunan di dalam hutan konservasi ancaman serius Leuser. Yang menjadi masalah pada tahapan sekarang ini adalah 3 hal di dalam mempertahankan kawasan ekosistem Leuser, yaitu adanya keinginan dari masyarakat untuk mengembangkan perkebunan, khususnya perkebunan sawit. Kemudian pemotongan hutan, dan yang terakhir itu adalah perburuan daripada satwa-satwa yang langka. Kalau gajah itu ngapain itulah, ngerusak tanaman itulah yang sering. Kadang-kadang ya mungkin masuk ke gubuk-gubuk, dirobohinya gubuk-gubuk itu paling. Kalau istilahnya makanannya kita tanam, mau bilang macam mana lah kita, kan itu memang makanannya. Paling-paling
tahu kita di situ, ya bengok-bengok kita. Kalau nggak mau pulang dia, kita pulang ke rumah. Ya paling-paling kalau reaksi orang sini, ya makanya menghindarlah kita. Itu memang udah takdirnya itu. Macam mana lah kita buat kalau memang di hutan ini. Nah, memang di tempatnya. Jadi kita mau beladang di sini. Tapi itulah kalau istilahnya kami, istilahnya pemerintah ini, istilahnya mau memihak sama petani. Macam mana cara supaya itu menghindar dari sini. Itulah cuman permintaan kami. Ini mungkin perlu perhatian-perhatian semua pihak bahwa harus kita duduk bersama bagaimana pola-pola yang akan kita buat supaya kawasan konservasi dari satu sisi bisa aman, kemudian masyarakat yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser atau kawasan konservasi, taraf hidup ekonominya dapat meningkat. Inilah mungkin salah satu faktor-faktor penyebab. Kalau masyarakat ekonominya tetap tidak meningkat, mungkin dari satu sisi bahwa mereka tetap mempertahankan budaya-budaya merambah di dalam kawasan hutan. Kemudian pendidikan-pendidikan atau sosialisasi maupun ilmu-ilmu di sektor pertanian perlu dilakukan, pemberdayaan sumber daya manusia untuk lebih meningkatkan supaya mereka tahu bahwa kawasan konservasi pada dasarnya tidak bisa diganggu gugat atau dibuat lahan pertanian.